Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baryadi Tias Bayang. Di sini akan mencoba menjelaskan terkait dengan Indonesia keluar dari Middle Income Trap. Dalam pembahasan kali ini ada 5 pokok pembahasan yang ingin saya bahas. Yang pertama terkait dengan konteks dan tantangannya, kedua kebijakan fiskal, ketiga kebijakan moneter, keempat kebijakan utang luar negeri, dan terakhir yaitu sintesis dan rekomendasi. Yang pertama, apa sih arti dari Middle Income Trap? Yaitu merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Bank Dunia, tepatnya oleh Indermit Gill dan Homi Haras pada tahun 2007, di mana negara-negara berpendapatan menengah tumbuh kurang cepat karena terjepit di antara negara-negara berpendapatan rendah sebagai kompetitornya yang mendominasi industri-industri yang pasarnya sudah jenuh, dan negara-negara inovator kaya yang mendominasi industri-industri yang teknologinya berubah cepat. Nah, di sini menunjukkan mengapa Indonesia masih terjebak dalam middle income trap. Meskipun GNI meningkat, stagnasi pertumbuhan GDP mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak diiringi dengan produktivitas dan daya saing ekonomi yang memadai. Faktor utama yang menghambat pertumbuhan ini meliputi ketergantungan pada sektor komoditas, kurangnya inovasi dan industrialisasi, serta investasi sumber daya manusia yang belum optimal. Selain itu, birokrasi yang kompleks dan ketidakpastian regulasi turut menghambat pertumbuhan jangka panjang. Untuk keluar dari jebakan ini, Indonesia perlu mempercepat transformasi ekonomi melalui investasi di bidang teknologi, pendidikan, dan industrialisasi berbasis inovasi guna meningkatkan daya saing global serta menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan kebijakan fiskal. Di sini ada 4 pilar reformasi fiskal untuk transformasi struktural. Yang pertama yaitu reformasi perpajakan. Naikkan rasio pajak untuk jangka pendeknya 16%, jangka menengahnya 20%, dan untuk jangka panjangnya 30-34%. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2022 rata-rata hanya di angka 10,39%, jauh di bawah rata-rata Asia Pasifik yaitu di angka 19,8% dan OECD di angka 34,1%. Indonesia perlu memperluas basis pajak, digitalisasi, dan berantas korupsi pajak. Yang kedua yaitu disiplin fiskal countercyclical, yaitu jaga defisit APBN tetap di bawah 3% dari PDB dalam kondisi normal. Pertahankan keseimbangan primer positif untuk menghindari skema gali lubang tutup lubang. Uang fiskal sama dengan aset strategis jangka panjang. Yang ketiga, realokasi belanja produktif. Alihkan subsidi energi ke pendidikan STEM, infrastruktur teknologi, ekosistem R&D. HCI terbukti memiliki koefisien 1,057 terhadap JNI. Investasi SDM adalah instrumen paling cost efektif. Yang keempat, yaitu hilirisasi sebagai instrumen fiskal. Dorong pengolahan SDA menjadi barang bernilai tambah tinggi, berbasis teknologi dan inovasi ramah lingkungan. Di sini penerimaan negara akan meningkat secara struktural. Kurangi ketergantungan pada royalti ekspor bahan mentah. Untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu kebijakan moneter, di sini juga ada 4. Yang pertama, bauran kebajikan. Yang kedua, mendukung transformasi struktural. Yang ketiga, stabilitas nilai tukar. Dan yang terakhir yaitu pengendalian inflasi sinergi. Pokok pembahasan yang keempat yaitu kebijakan utang luar negeri. Utang sebagai instrumen investasi, bukan beban konsumsi. Di sini yaitu kita harus menjaga rasio utang konservatif, utang untuk investasi produktif, dan manajemen risiko utang swasta. Di sini kita juga perlu memantau dan batasi utang swasta, berdenomisasi asing tanpa hedge, perkuat kebijakan makroprudensial BI, kembangkan instrumen pembiayaan domestik jangka panjang sebagai alternatif. Untuk pembahasan yang kelima yaitu sintesis dan rekomendasi strategis. Di sini kebijakan-kebijakan yang telah saya sebutkan tadi yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan utang luar negeri harus secara sinergis mendorong kualitas modal manusia, FDI berbasis transfer teknologi, sektor jasa produktif, inovasi domestik, pengurangan pengangguran melalui lapangan kerja berkualitas. Kesimpulannya, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk keluar dari middle income trap. Yang pertama, yaitu ketahanan ekonomi terbukti melewati 4 guncangan besar, yaitu pada tahun 2008, 2010 sampai 2013, 2020, dan pada tahun 2022. Yang kedua, bonus demografi hingga 2035 sampai 2020 yang harus dioptimalkan melalui investasi SDM. Yang keempat, sumber daya alam yang berlimpah sebagai basis hilirisasi industri berteknologi tinggi.
Dan yang terakhir yaitu pasar domestik terbesar keempat di dunia dengan penduduk 270 juta lebih. Yang dibutuhkan yaitu konsistensi kebijakan jangka panjang dan komitmen serius pada pengembangan inovasi domestik menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.